Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke dalam video pembelajaran kuliah dalam jaringan Universitas Teknokart Indonesia bersama saya Galuh Pramita dalam mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu pengenalan ilmu ukur tanah. Capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari ilmu ukur tanah. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui unsur pokok pengukuran dan peta. Untuk materi yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini, yaitu pertama, latar belakang ilmu ukur tanah, kedua, unsur pokok dari pengukuran, dan ketiga itu peta. Latar belakang ilmu ukur tanah. Survei dan pemetaan mempunyai peranan yang penting di dalam pekerjaan teknik sipilan, seperti pada pekerjaan proyek irigasi dan bangunan air, konstruksi jalan dan jembatan, terowongan, saluran drainase perkotaan, pengembangan wilayah kota, konstruksi pelabuhan kapal laut dan udara. Pekerjaan survei dan pemetaan mendahului dan mendampingi perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan teknik sipil. Di dalam ilmu geodesi, permukaan bumi yang tidak beraturan tersebut diganti ke dalam bidang yang teratur, yaitu bidang yang mempunyai bentuk dan ukuran mendekati geoid, yaitu permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tidak terganggu dan tenang. Bidang teratur atau bidang geoid tersebut secara global mendekati bentuk permukaan sebuah elips putar. Permukaan elipsoide inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Berdasarkan bidang pengukurannya, ilmu ukur tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran horizontal dan pengukuran vertikal. Adapun besaran-besaran yang diukur dalam ilmu ukur tanah, yaitu sebagai berikut. Pertama itu pengukuran horizontal. Untuk pengukuran horizontal yaitu meliputi sudut jurusan, sudut mendatar dan sudut miring, jarak. Yang kedua yaitu pengukuran vertikal, meliputi jarak dan beda tinggi. Setelah diperoleh proses besaran sudut dan jarak, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan posisi titik-titik objek tersebut dengan menghitung koordinat, yaitu absis, ordinat, dan tinggi dengan notasi umum X, Y, Z pada suatu sistem koordinasi tertentu. Jadi dapat diambil kesimpulan, ilmu ukur tanah adalah melakukan pengukuran besar-besaran bidang horizontal dan vertikal di atas, sedangkan tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai posisi atau lokasi objek di muka bumi. Untuk selanjutnya yaitu tahapan ilmu ukur tanah. Yang pertama, melakukan pengukuran-pengukuran pada dan di antara titik-titik di muka bumi atau surveying. Yang kedua, yaitu menghimpun dan menghitung hasil ukuran dan memindahkannya ke dalam bidang datar peta. Yang ketiga, yaitu melakukan interpretasi fakta-fakta yang ada di permukaan bumi dan menggambarkannya ke dalam simbol. Misalnya simbol untuk sungai, saluran irigasi, bangunan, dan bentuk permukaan tanah. Titik-titik di muka bumi yang diukur dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu titik kerangka dasar dan titik detail. Titik kerangka dasar adalah sejumlah titik-titik yang ditandai dengan patok terbuat dari kayu atau beton yang dibuat dengan kerapatan tertentu yang akan digunakan untuk menentukan koordinat dan ketinggian titik-titik detail. Sedangkan titik-titik detail adalah titik-titik yang telah ada di lapangan, yaitu titik-titik sepanjang pinggiran sungai, jalan, dan pojok-pojok bangunan. Unsur pokok pengukuran. Yang pertama yaitu kuadran. Kuadran adalah seperempat bagian dari suatu lingkaran. Pembagian ini sangat penting karena karakteristik setiap kuadran itu spesifik. Dan dalam ilmu ukur tanah, ukuran sudut itu dimulai dari arah utara, berputar searah dengan jarum jam, kemudian kembali lagi ke arah utara seperti semula. Yang kedua yaitu sudut. Sudut adalah besaran rentangan yang diapit oleh dua garis. Alat pengukuran sudut disebut teodolit. Sudut itu terbagi menjadi tiga, yaitu sudut lancip, sudut siku, dan sudut tumpul.
Untuk sudut lancip itu dia disebut sudut lancip jika besaran sudut kurang dari 90 derajat. Dan untuk sudut siku dia disebut sudut siku jika besaran sudut sama dengan 90 derajat. Dan untuk sudut tumpul itu disebut dengan sudut tumpul jika besar sudut kurang lebih dari 90 derajat. Sudut itu sendiri memiliki satuan, yaitu yang pertama satuan derajat atau degree. Itu disebut juga sistem seksagesimal. Dalam sistem satuan ini, satu lingkaran dibagi menjadi 360 derajat. Yang kedua itu satuan grade, disebut juga sistem sentisimal. Dalam sistem satuan sudut ini, satu lingkaran dibagi menjadi 400 grade. Yang terakhir yaitu sudut radian, yaitu besarnya satuan ini diperoleh dengan membagi panjang busur lingkaran dengan panjang diameternya. Besar sudut satu lingkaran itu sama dengan 2π radian. Unsur pokok pengukuran lainnya yaitu azimut garis. Azimut garis adalah besaran sudut yang diatur berdasarkan acuan arah utara berputar searah jarum jam sampai ke garis tersebut. Besar azimut dimulai dari 0 derajat mengarah ke utara sampai dengan 360 derajat kembali mengarah ke utara. Dan alat untuk mengukur azimut itu adalah kompas. Dan yang terakhir yaitu jarak. Jarak adalah rentangan atau panjang dari satu titik ke titik lainnya. Dalam ilmu ukur tanah, jarak yang ditentukan adalah jarak datar, bukan jarak miring. Jadi jika diperoleh jarak miring, maka jarak itu harus diproyeksikan menjadi jarak datar. Materi selanjutnya yaitu peta. Definisi peta. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, disertai dengan keterangan, simbol, anotasi, dan arah utara. Peta berdasarkan skalanya dibedakan atas. Pertama itu peta ikhtisar atau peta skala kecil dengan skala kurang dari 1:100.000. Yang kedua, yaitu peta topografis atau peta skala sedang dengan skala 1:25.000 sampai dengan 1:50.000. Yang ketiga, itu peta teknis atau peta skala besar atau peta detail, yaitu dengan skala 1:100 sampai dengan 1:10.000. Berdasarkan format datanya, peta dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, yaitu peta garis atau peta vektor, yaitu peta yang dibuat dengan menarik garis atau menggigit titik utama maupun titik detail. Yang kedua, yaitu peta citra atau peta raster, yaitu peta yang dibuat melalui keramahan citra atau hasil dari scanning. Yang ketiga, yaitu peta DTM 3 dimensi. Untuk peta DTM ini, itu biasanya formatnya berbentuk piksel. Dan peta ini dapat diolah menjadi DTM atau Digital Terrain Model. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.